kita lakukan di rumah. Bagaimana caranya? Ya, semua penyakit medis termasuk kanker. Ya, saya ceritakan ibu yang sembuh dari kanker di Malaysia ketika kami mengisi sesi pelatihan ruqyah di Kinabalu. Kinabalu itu Sabah, ya. Kinabalu Sabah. Selesai itu saya diundang ke rumahnya selama 4 kali terapi. Saya ruqyah satu keluarga semuanya. Kemudian jimat-jimat dikumpulkan semua, dihancurkan semua. Rajah-rajah dulu pernah ke dukun, taubat semua. Kemudian saya berikan materi tazkiyatun nafas, kemudian mereka lakukan, termasuk sedekah dan lain sebagainya. Dan alangkah terkejutnya beliau, ya, ketika setelah 1 bulan diterapi, kemudian di rumah juga senantiasa melakukan terapi mandiri, ya. Kemudian saya bulan depannya ke Malaysia, ya. Kemudian tapi tidak ke daerah itu, tidak ke Kinabalu, tapi ke daerah Kuching, ya, ke Sarawak, Borneo. Setelah pulang dari Borneo, saya pulang ke Borneo sampai di KL, ya, di Bandara Kuala Lumpur. Saya di SMS sama ibu itu di WhatsApp, ya, Ustadz, bagaimana kabarnya? Saya jawab, alhamdulillah sehat, Bu. Ya, gimana kabarnya ibu? Dia bilang, alhamdulillah Ustadz, saya baru saja pulang dari rumah sakit. Saya ngecek keadaan kanker saya karena dalam waktu dekat akan dioperasi. Alangkah terkejutnya dan kami sekeluarga sangat berbahagia sekali. Dia mengatakan, karena dokter tidak lagi menemukan sel kanker dalam tubuh saya. Saya dinyatakan terbebas dari kanker. Ya, Masya Allah. Ya, begitu dahsyatnya pengobatan Al-Quran ini jika dijalankan secara benar dan dengan keyakinan yang penuh. Ya, makanya pelatihan-pelatihan ini adalah membangun bagaimana keyakinan kita betul-betul yakin terhadap pengobatan Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhtiar kita memberikan kepada kita kesembuhan secara totalitas, ya, tidak syifaan la yughadiru saqaman, sebuah penyembuhan yang tidak menyisakan sedikit pun bekas, ya. Itulah kesembuhan dari Al-Quran, ya. Berikutnya hijrah, ya. Hijrah itu berpindah, ya. Berpindah dari masa lalu ke masa yang datang, meninggalkan masa lalu menuju ke masa yang datang, ya, berpindah seperti itu. Saya kasih salah satu contoh yang mudah, yaitu seorang pasien saya tadi yang kena kanker payudara, ya, dua-dua dari Binjai. Setelah diterapi, kemudian reaksi muntah-muntah, ya, setelah itu dia merasakan tubuhnya enteng, kemudian keluhan-keluhannya itu sudah mulai hilang semua. Ya, kemudian dia mengatakan, Ustadz, kami bertobat Ustadz. Sebelum ini mungkin sudah ratusan dukun kami datangin, ya, ratusan paranormal kami datangin untuk berobat, untuk ikhtiar penyembuhan Ustadz. Jimat itu sudah sangat banyak sekali di rumah. Setiap sudut itu sudah ditempeli raja-raja. Setiap rumah ditempeli, dipakuin itu. Ya, mulai hari ini kami bertobat Ustaz dengan sebenar-benarnya. Nanti kalau kami datang, itu semua akan kami bawa, akan kami serahkan ke Ustaz, silahkan dihancurkan. Ini namanya hijrah, ya, berpindah, ya, dari kesyirikan menuju tauhid yang benar, ya, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, meninggalkan segala bentuk dosa, ya, kemudian menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika dulu mintanya kepada dukun atau mintanya kepada setan, maka dia harus hijrah, ya, memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal hanya kepada Allah. Ini hijrah, ya, mengubah pola hidup, ya, pola pikir, visi hidup seorang muslim, ya, bagaimana kita merubah pola pikir kita, ya, visi hidup seorang muslim. Kemudian juga pola ibadah, baik itu akidah, tauhid atau akhlak, ya, bagaimana kita berakhlakul karimah, ya. Ini adalah ciri daripada seorang mukmin yang sejati, ya. Salah satunya ada 3. Pertama, bertauhid yang benar, berakidah salimah, akidah yang benar. Kemudian yang kedua, ibadah sahihah, ibadahnya bersih, tidak ada hal-hal yang berbau, tidak pernah melakukan ibadah kecuali yang sudah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah proses menciptakan pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah, ya, berakhlak karimah kepada sesama kaum muslimin, seperti itu. Kemudian pola makan, ya, pola makan juga penting. Bagaimana kita hijrah,
ya, dari pola makan yang tidak baik dahulu yang pernah kita lakukan menjadi melakukan pola makan hidup yang baik. Salah satunya meninggalkan makanan-makanan yang diharamkan Allah, ya. Ada apanya di situ? Ya, merubah pola makan. Ya, salah satunya adalah meninggalkan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya halal tapi thayyib, halal dan baik. Ya, termasuk juga meninggalkan makanan-makanan yang tidak baik dalam tubuh kita. Ya, mungkin seperti penyedap, kemudian pewarna, ya, masakan-masakan yang cepat saji. Bagaimana kita hijrah meninggalkan itu semua, kemudian kita makan makanan-makanan yang menyehatkan kita, ya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu selalu makan kurma, ya, kemudian minumannya madu, kemudian memperbanyak air putih dan lain sebagainya. Hijrah dari makanan yang tidak sehat menuju makanan yang sehat. Oke, dan ini hijrah ini menduduki 10%, ya, 10%. Jadi Pak, kalau Bapak Ibu datang ke sini niatnya untuk diterapi, ya, niatnya untuk ikut sesi ruqyah syariah saja, maka Bapak Ibu hanya dapatkan ini saja, 5% saja, ya.